Shalom saudara, hari-hari ini saya realize bahwa terlalu banyak distraction yang membuat kita jauh dari Tuhan. Dan yang sangat mengganggu seringkali perkataan-perkataan yang benar, perkataan-perkataan yang membangun kemanusiaan kita, yang menuntun kita untuk mengembangkan segala macam potensi yang sudah Tuhan taruh di dalam hati kita. Yang buat saya concern adalah kenapa pelan-pelan itu membuat kita sebagai pengikut Kristus, anak-anak Tuhan itu semakin jauh dari pribadinya. Semakin jauh dari hati Tuhan, walaupun hidup kita seringkali berkembang semakin baik. Saya tidak tahu apakah banyak orang menyadari hal ini atau tidak, tapi pagi hari ini mari kita belajar dari 1 Yohanes 4 ayat 1. Dikatakan seperti ini, my dear friend, don't believe everything you hear. Artinya jangan percaya pada semua perkataan yang engkau dengar. Kenapa? Dikatakan carefully wait, hati-hati dan timbanglah dan ujilah apa yang orang katakan kepadamu. Karena tidak semua orang, not everyone who talks about God come from God. Enggak semua orang yang bicara tentang Tuhan itu dari Tuhan adanya. Dan kita dipanggil untuk menguji segala perkataan itu, roh apa yang bicara di belakang hal itu. Hari-hari ini lewat perang, lewat kejadian di dunia ini, banyak orang membangkitkan dan mendorong orang tentang hal kemanusiawian. Kalau kita pelajari kata hak asasi, kata humanisme itu adalah pengajaran atau paham yang menjunjung tinggi sifat manusiawi. Dan kemudian kata toleransi, solidaritas, kemudian kata kompromi demi kemanusiaan, ya, terdengar benar, terdengar empati, terdengar seperti peduli. Tetapi tanpa sadar itu benturan dengan kebenaran hakiki yang Tuhan firmankan di Alkitab. Karena itu Yohanes sudah berkata, hati-hati dengan semua yang kau dengar. Dan dalam bahasa Indonesia dikatakan lebih jelas lagi, jangan percaya akan setiap roh. Jika dalam dua terjemahan, yang satu bahasa Indonesia, yang satu kitab The Message, yang satu berkata, jangan percaya dengan semua suara yang kamu dengar, ujilah. Jangan percaya dengan semua roh yang kamu dengar. Artinya roh itu bicara lewat suara. Karena itu kita sangat perlu punya ketajaman, punya sense untuk membedakan roh. Karena ada roh-roh yang terdengar benar tetapi menuntun kita jauh dari Tuhan. Hal yang paling dasar yang saya ingin bagikan hari ini adalah ada gelombang yang akan menumpulkan sense kita, yang membuat kita, di mana sense adalah sesuatu yang paling dasar yang Tuhan ciptakan, diberikan kepada setiap manusia untuk mereka punya insting mencari Allah. Dan sense itu diserang sedemikian hebat oleh gelombang teknologi, dan itu ditumpulkan sedemikian rupa sehingga manusia menjadi senseless. Ada pesan-pesan dari firman Tuhan yang kita harus tahu, ini quote-quote yang harus kita pegang supaya ini memelihara hidup kita. Yang pertama dikatakan di Amsal 13 ayat 16. A common sense person live good sense. Artinya ada sesuatu yang secara naluri dasar membuat kita punya sense, dan itu akan menuntun kita pada hidup yang baik, dan itu harus dipelihara. Seringkali kita menjadi senseless dengan begitu banyak hantaman dari kekecewaan, dari pengajaran kompromi, dari pengajaran kemanusiawian. Kita berpikir ya ini benar, ini baik, tapi kenapa ya pelan-pelan semua itu menuntun kita seperti kosong dan jauh dari Tuhan. Yang kedua dikatakan di Amsal 11 ayat 9. Lidah yang tidak saleh, lidah yang tidak diisi oleh keilahian, itu bagaimanapun juga akan menyebarkan kerusakan. Walaupun perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang terdengar baik dan benar. Sometimes smooth talk can hide a corrupt heart. Ya. Kalau kita punya sense yang bagus, kita akan bisa merasakan ketika seseorang itu bicara kepada kita, pulang energi kita habis,
pulang atau itu tiba-tiba merangsang kita untuk pengen cari Tuhan. Alkitab menulis dengan jelas, banyak orang menyelidiki kitab suci dan mereka berpikir dengan menyelidiki kitab suci mereka akan memperoleh hidup kekal. Tetapi mereka tidak pernah datang kepadaku. Artinya, membaca kitab suci dan datang secara pribadi menghadap Tuhan, yang dimana Tuhan yang kita sembah adalah roh, dan sedangkan kita hidup dalam dunia nyata, Tuhan hidup dalam dunia spiritual, ada iman yang akan menjadi jalan untuk kita bisa menemui Tuhan. Tetapi itu adalah dua dunia berbeda, sehingga itu membuat banyak orang Kristen, mereka menyelidiki kitab suci, mereka mempelajari lebih dalam, belum tentu mereka datang kepada pribadi Tuhan. Sedangkan menurut saya setiap hari, setiap saat roh kita dipanggil, kita harus mendekat dan menghadap Tuhan lewat pintu iman. Yang selanjutnya dikatakan di Amsal 2 ayat 6 sampai 8. Karena itu Tuhan memberikan kepadaku wisdom, kata Salomo. Dan wisdom yang Tuhan berikan itu membuat saya punya spiritual understanding, pengertian dan pengetahuan. Pengertian dan pengetahuan apa? Dikatakan seperti ini. Sesuatu common sense untuk hidup yang baik, dan itu akan seperti a personal bodyguard, akan menjadi seperti sebuah pribadi yang menjaga saya untuk hidup tetap tulus dan benar di hadapan Tuhan, dan akan membuat saya memberikan perhatian kepada pribadinya, bukan saja pemberiannya. Pemberian Tuhan seringkali berbentuk pengetahuan. Pengetahuan menuntun kita untuk bisa cari kerja, bisa lebih cemerlang dari yang lain, sehingga kita tahu bahwa banyak orang-orang Kristen itu luar biasa cemerlang. Tetapi ketika pujian mulai datang, blessing mulai datang, apakah kita masih punya waktu, punya hati untuk berlutut dan mencari pribadinya? Ada teguran di Markus 9 ayat 19 sampai 20. Tuhan Yesus sendiri berkata gini, generasi apa sih ini? Sampai no sense of God. Ini dikatakan 2000 tahun yang lalu. Artinya dari 2000 tahun yang lalu Tuhan udah ngomong gini, kenapa ada gelombang yang membuat orang gak punya sense untuk mencari Tuhan. Dan ini membuat dia sangat marah dan sangat heran. Kenapa? Karena semua manusia sudah diberikan bekal masing-masing sense mencari Tuhan. Tidak semua orang diberi bekal intelektual yang bagus sehingga mereka mengerti fisika, kimia, matematika, bahasa, bisa 7 bahasa, 8 bahasa, bisa punya keterampilan memasak, menyanyi. Mungkin tidak semua orang dikasih talenta yang sama, karunia yang sama, tetapi hal yang paling dasar semua manusia diberikan hal yang sama, yaitu common sense untuk mencari Tuhan. Dan hal itu ditumpulkan sedemikian hebat oleh begitu banyak pengajaran yang baik dan benar, dan membawa mereka semakin mengembangkan diri, mengembangkan kerajaannya masing-masing. Tetapi mereka menjadi lupa berlutut dan mencari wajah Tuhan. Yohanes menulis, sekali lagi saya tekankan dengan sangat jelas, Yohanes menulis, mereka menyelidiki kitab suci, memberikan pengajaran yang benar, tetapi mereka tidak datang kepadaku. Artinya setelah kita baca Alkitab, dia nunggu kita datang. Allah itu roh. Kita hidup di dunia fakta dan nyata. Ada sebuah pintu dan sebuah jalur yang dibuka. Makanya Tuhan bilang gini, hiduplah oleh iman. Karena waktu kita hidup oleh iman, mata roh kita akan terbuka. Dan kita akan punya sense untuk mencari Allah, menghadap Allah dan berkata, Tuhan, aku mau bicara denganmu. Tuhan, aku mau cari wajah-Mu. Tuhan, aku mau merasakan hadirat-Mu. Sebab semua yang diberikan buat kita, firman Tuhan, Alkitab, talenta, sebenarnya ujungnya untuk menuntun kita kembali mencari pribadinya. Tidak menjadi puas dan kenyang dengan semua pengajaran-pengajaran yang ada. Kita dipanggil untuk menyatu dan menemui Tuhan. Dan sampai kita bisa melihat wajahnya satu hari nanti.
Terima kasih. Mari kita tutup mata dan berdoa. Tuhan, aku berdoa untuk semua saudara seimanku. Aku percaya Tuhan, firman yang disampaikan diteruskan oleh Roh-Mu yang tidak terbatas untuk mengingatkan kepada setiap pribadi. Pengajaran-pengajaran yang hari ini berkembang dengan sangat dahsyat. Biarlah semua firman yang kami dengar menuntun kami kembali ke pribadi-Mu, menuntun kami kembali ke hati-Mu, menuntun kami kembali ke kaki-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk siang hari ini kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Roh-Mu bekerja menuntun setiap hati kembali ke pribadi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.